Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin kawannya untuk berdoa. Sekarang sebelum kita melakukan pelajaran lagi, kita rapikan dulu kursi dan mejanya. Yang di depan sejajarkan sama kawan yang di samping, yang di belakang luruskan sama yang di depan. Oke. Dan jika ada sampah di bawah kursi, di bawah meja, di dalam laci, tolong buangkan dulu di tong sampah. Karena kalau ada sampah di dalam kelas, kita tuh tidak fokus dan tidak nyaman untuk berada di dalam kelas dan susah untuk menerima pelajaran. Oke, sebelum kita mulai, dan Ibu akan melakukan absen ya. Zizi, Noren, Alika, Rafif, Hafizah, Abi. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita belajar tematik. Ada yang tahu kita sudah tema keberapa? Oke ya, kita tema kedua, subtema pertama dan pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini ada 3 muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa Indonesia. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Ibu akan memberikan kalian teks visual. Di situ kalian bisa mengamati teks visual tersebut dan juga dengan kalian tuh bisa mengidentifikasi teks visual dari yang Ibu berikan. Terus kalian dari teks visual tersebut kalian tuh juga bisa menemukan ide, menemukan gagasan pokok dari teks visual yang Ibu berikan. Terus dengan percobaan, nanti kita akan melakukan percobaan. Kemarin Ibu sudah menyuruhkan kalian untuk membawa alat dan bahannya. Nanti dari percobaan itu, kalian itu mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Ibu sudah menampilkan video menanam jagung dan anak-anak Ibu semua sudah mendengar dan menontonnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang paragraf. Sekarang di minggu ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa sih itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok itu dapat kita tentukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu bisa kita jumpai di awal, di akhir, dan ataupun campuran, yaitu di awal dan akhir paragraf. Tapi untuk gagasan pokok itu sering terdapat pada awal paragraf. Tapi jika ada di akhir paragraf itu misalnya dengan kata-kata yang itu seperti ini. Jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dengan kata-kata seperti yang Ibu bilangkan tadi. Tapi kebanyakan kita jumpai di awal kalimat, di awal paragraf. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Di buku kalian semua kan ada sebuah paragraf. Sekarang kita baca ya sama-sama ya.
Jadi kita akan menentukan mana sih gagasan pokok pada paragraf tersebut. Sekarang kita baca ya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, dari sebuah paragraf ini, apa sih kira-kira gagasan pokoknya? Dia ini menceritakan apa sih, manfaat siapa sih? Kan? Ada yang tahu? Iya, betul, di awal kalimat. Yaitu buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh, yaitu di kalimat utama atau di awal paragraf. Yang mana gagasan pokoknya yaitu manfaat dari buah tomat itu apa. Nah, sampai di sini ada nggak yang masih kurang paham untuk menentukan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan berikan kalian latihan ya. Ya, sekarang kalian dari teks visual yang Ibu berikan kepada kalian tadi, silahkan kalian cari mana sih gagasan pokoknya. Kalian tulis ya di buku kalian masing-masing, ini nggak per kelompok. Ibu kasih waktu untuk mencari gagasan pokoknya 5 menit. Mulai dari sekarang ya. Nah, waktunya udah habis. Kalian udah siap kan semuanya? Oke, sekarang kita masuk pada mata pelajaran yang kedua, yaitu IPS. Di sini Ibu akan menampilkan gambar jagung bakar. Pasti anak-anak Ibu semua sudah pernah kan memakan jagung bakar, rasanya itu enak kan? Nah, apa sih manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari? Jagung itu merupakan tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalian tahu nggak apa sih itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam itu atau disebut sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam yang ada di bumi ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber kekayaan alam yang bisa kita gunakan secara terus-menerus. Kalau kita gunakan secara terus-menerus itu tidak menimbulkan kelangkaan. Contohnya itu seperti matahari, air, tanah, tanaman, hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang kita gunakan secara terus-menerus atau berlebihan akan mengakibatkan adanya kelangkaan. Contohnya itu seperti emas, besi, atau tembaga. Nah, dari penjelasan sumber daya alam yang Ibu jelaskan tadi, sampai di sini adakah anak-anak Ibu yang tidak paham atau tidak mengerti? Jika ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Oke, semuanya paham kan? Sekarang kita masuk ke mata pelajaran yang terakhir, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan untuk percobaan kita pada pagi hari ini, yaitu 2 helai kertas, 2 helai kain, dan 2 helai tisu sama air. Nah, untuk percobaan ini adalah silahkan anak-anak Ibu semua untuk mengambil semua alat dan bahannya, kalian basahi dengan air semuanya. Terus kalian ambil satu helai, kalian taruh di
di luar ruangan kita yang terkena langsung oleh sinar matahari. Dan sisanya itu kita taruh di dalam ruangan ini. Kita tunggu 5 menit apakah ada perubahan dari kertas yang sudah kita basahi dengan air tadi. Nah, sekarang karena waktunya udah sampai 5 menit, coba kalian amati dari yang di luar sama yang di dalam, apa yang terjadi. Adakah perbedaan dari percobaan kita, dari kertas yang sudah dibasahi oleh air sama yang kertas yang sudah kita basahi oleh air yang kita taruh di luar sama yang kita taruh di dalam ruangan. Jika ada, silahkan kalian buat laporannya. Kalian buat laporan tentang perbedaannya di dalam buku latihan kalian. Nanti perwakilan kelompok akan menjelaskannya satu persatu di depan kelas. Nah, karena waktunya sudah habis, kalian silahkan maju, kalian jelaskan apa sih perbedaannya. Ya, betul, perbedaannya itu adalah yang kertas yang sudah kita basahi, yang kita taruhkan di luar tadi sudah mulai mengering, sedangkan yang masih di dalam ruangan yang sudah kita basahi tadi masih sama seperti yang pertama, masih basah. Nah, di sini itu kan berarti manfaat matahari itu adalah untuk mengeringkan pakaian atau mengeringkan yang basah, mengeringkan pakaian kan itu jemuran. Terus manfaat dari matahari itu adalah untuk membantu pembuatan garam. Terus juga matahari itu bisa menyehatkan tubuh kita karena dia mengandung vitamin D, tetapi pada pagi hari ya. Jangan pula nanti kalian berjemur pada siang-siang bolong gitu kan, bisa gosong kalian gitu. Terus matahari itu dia sebagai manfaat itu adalah matahari itu merupakan energi panas, itu penghantar panas. Nah, dari penjelasan semua yang Ibu jelaskan dari awal tadi, adakah anak-anak Ibu yang tidak paham? Oke, paham semua ya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan, Zizi. Ya, betul. Kesimpulannya itu adalah kita tahu apa itu gagasan pokok, bagaimana cara untuk menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dan cara penentuannya itu bisa kita temukan di awal kalimat, di awal, di akhir, atau campuran di awal dan akhir paragraf. Terus kita juga tahu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Terus yang terakhir kita juga tahu apa saja manfaat dari energi sinar matahari. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak Ibu semua simpan bukunya di dalam tas. Tapi jangan lupa kan di dalam buku tematik kalian di bawahnya, di sebaliknya di halaman berapa Ibu lupa, di situ ada pekerjaan rumah atau latihan atau PR. Silahkan kalian kerjakan di rumah, besok silahkan dikumpulkan. Sekarang silahkan masukkan bukunya ke dalam tas, rapikan tempat duduknya, kita akan pulang. Tapi sebelum pulang, ketua kelas siapkan dan ajak kawan-kawannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.